Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan sekalian, di video kali ini Pak akan menyediakan cara itu ya lanjutan dari materi sebelumnya untuk melakukan pemetaan kemiringan lahan gitu ya. Nah, nanti kita akan gunakan data dari Demnas gitu ya, Digital Evaluation Model Nasional gitu ya, yang tujuannya untuk analisis spasial gitu ya, untuk perencanaan tata ruang, pertanian, kehutanan, dan juga mitigasi bencana. Nah, case kita nanti adalah pemetaan kemiringan lahan gitu ya, atau slope. Nah, ini kawan-kawan sekalian materi sudah bisa diunduh gitu ya di Adlink gitu ya. Ini untuk bahan-bahannya nanti kita akan gunakan case Kabupaten Kulon Progo ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kawan-kawan sekalian bisa langsung unduh di situsnya ya, tanahairindonesia.go.id. Nanti dicari gitu ya, Kabupaten Kulon Progo, atau kawan-kawan sekalian bisa langsung unduh saja ya di link yang sudah Bapak sediakan gitu ya, link alternatif. Nah, ini di slide kawan sekalian bisa download, ini sudah Pak sediakan gitu ya. Nah, cara downloadnya jika kawan-kawan sekalian menggunakan situs tanahAir.go.id gitu ya. Ini kawan-kawan sekalian buka saja situsnya Tanah Air Indonesia. Nah, ini sebelumnya harus melakukan register ya. Register jika belum punya akun, nanti login. Jika sudah punya akun tinggal login saja. Nah, downloadnya di bagian unduh data, kawan-kawan sekalian bisa cari di bagian data Demnas gitu ya. Ini untuk kemiringan atau ketinggian permukaan. Oke, case kita adalah Kabupaten Kulon Progo gitu ya, Kulon Progo. Kita bisa download data Demnasnya. Kulon Progo ini ada cari ini. Oke, supaya bisa jelas mengenai batas wilayahnya, kawan-kawan sekalian bisa pilih pada widget ini, kemudian pilih bagian ini ya, yang opacity-nya ini, tanda dasarnya yang paling kiri. Nah, ini kawan sekalian Kulon Progo, kalau bisa dilihat batas wilayahnya meliputi ini ya. Nah, garis ini seperti ini ya, sampai sini. Nah, di Kabupaten Kulon Progo ini terbagi menjadi 4 kota ya. Ya, 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini kalau kawan bisa lihat, kotak 1 ya meliputi ini ya. Kotak 2 dia meliputi ini. Kotak 3 masih ada di meliputi ini ya. Kemudian kotak 4 dia hanya meliputi ya ini ya. Walaupun sedikit, ini tetap kita butuhkan datanya. Nah, ini cara downloadnya adalah kawan sekalian tinggal klik saja ini per masing-masing kotak yang kalian unduh. Kemudian lanjut kotak kedua gitu ya, sama diunduh juga kotak ketiga, dan juga lanjut ke kotak keempat gitu ya. Nah, ini diunduh semuanya, nanti berupa data Demnas seperti ini ya. Oke, seperti ini Demnas 2, 3, 4. Atau kawan-kawan sekalian bisa langsung unduh di link yang sudah Bapak sediakan gitu ya. Ini sudah siap filenya, Demnas Kulon Progo, kawan-kawan sekalian bisa langsung di download ya. Oke, bebas mau pakai yang mana. Oke, kemudian nah, kita butuh namanya data SHP-nya gitu ya, di Kulon Progo ya, Kabupaten Kulon Progo. Oke, data SHP-nya kawan-kawan sekalian bisa download filenya di situs ini ya, bisa di download di sini. Sekalian bisa download Kulon Progo gitu ya, bisa download di sini. Atau supaya tidak terlalu besar nanti kapasitas filenya, nah ini Pak sudah sediakan
link yang khusus ya, hanya berupa batas wilayah desanya gitu ya. Oke. Ini di sini. Nah, ini kawan sekalian silakan download ini saja. Gitu ya. Download ini saja karena nanti di dalamnya hanya berupa administrasi desa yang kemudian kita lakukan digitasi ulang untuk batas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Oke. Selanjutnya kita lakukan implementasi ya. Nah, setelah semuanya selesai di download ya, kawan-kawan sekalian letakkan folder ataupun letakkan file-file tadi ya yang sudah di download tadi, Demnas, Kulon Progo, dan juga file SHP-nya itu ya. Nah, itu ke folder connection-nya ya, ke folder connection-nya. Nah, folder connection-nya. Nah, di sini kan kita sudah pernah membahas ya di folder connection ya. Kemudian di sini Pak letakkan di Kulon Progo 2 gitu ya. Nah, Kulon Progo 2. Silakan kawan-kawan sekalian dibuat foldernya. Nah, di sini letaknya ada peta administrasi tadi, kemudian data Demnas. Ya, nah ini. Jadi setelah kawan-kawan sekalian download, letakkan seluruh file di sini. Kalau belum diekstrak dulu ya. Diekstrak dulu, kemudian akan ada 8 file untuk administrasi desa dan juga ada 4 untuk Demnasnya yang sudah di download tadi. Baik, lanjut. Langkah pertama, kita akan lakukan digitasi dulu ya. Kita akan lakukan digitasi ulang ya untuk administrasi untuk Kabupaten Kulon Progo-nya. Karena ini masih berbentuk administrasi desa. Kalau kita drag sini, tinggal di drag saja ya. Sini seperti ini. Nah, nanti ini digitasi ulang. Nah, kita tidak perlu batas desa ini tidak kita perlukan. Nah, kita akan buat batas wilayahnya. Caranya, kawan-kawan sekalian, saya akan klik di bagian Kulon Progo 2 ya, Kulon Progo 2 case punya Bapak. Saya akan punya kalian sesuaikan saja nama foldernya gitu ya. Karena sebelumnya Pak sudah buat yang untuk kabupaten ini, Pak buat yang untuk yang nomor 2 gitu ya. Oke. New, kemudian save file. Oke. Nah, ini silakan diganti namanya adalah batas wilayah gitu ya. Kemudian setting menjadi polygon. Koordinatnya ubah ke UTM 1984 dulu ya. Oke. World cari WGS 1984 ini ya. Jadi oke, sudah oke. Oke, nah ini sudah ada. Kemudian kawan-kawan sekalian lakukan start editing. Nah, start editing kawan-kawan sekalian bisa perlu di menu editor, kemudian klik start, atau kalau tidak menjumpai menu di sini bisa klik kanan, edit feature, kemudian start editing. Nah, ini sama aja. Oke, jika sudah lakukan start editing, ya nanti akan muncul di pojok kanan ini ada create feature, gitu ya, create feature. Nah, atau sebagian nanti munculnya di sini dia menunya, ya. Nah, punya Pak sudah di posisikan di sini, gitu ya. Nah, ada create feature, diklik, kemudian pilih yang batas wilayah ya, batas wilayah diklik. Kemudian pilih polygon, diklik, gitu ya. Kemudian langsung bisa lakukan digitasi, gitu ya. Oke, silakan lakukan digitasi perlahan saja. Oke. Akan lakukan proses digitasi. Oke. Hanya bagian batas wilayahnya saja ya yang kita butuhkan.
Oke, seperti ini tidak terlalu rapi, tidak masalah ya. Oke, kemudian jika sudah bisa klik stop editing. Oke, yes. Kemudian kalau sekalian ubah saja ini warnanya, kita butuh outline-nya saja ya. Ini kemudian ganti mungkin 2 tebelnya, fill color-nya dibuat no, kemudian oke. Ini kita hilangkan saja administrasi desa, kita unchecklist gitu ya. Nah, seperti ini. Step selanjutnya, nah ini kalau di slide kawan-kawan sekalian bisa lihat, nah ini hasilnya seperti ini. Kemudian pada data Demnas ya meliputi ada 4 kotak itu silakan di drag saja ya ke tengah sini ke bagian digitasinya gitu ya, satu persatu ya. Nah, ini di drag saja. Nah, kemudian ini konfirmasi yes. Oke, di kan saja. Berikutnya nomor 2 yes. Oke, kemudian yang selanjutnya ketiga yes. Oke, yang keempat nah di yes kan saja. Oke, jadi bisa dilihat ada 4 kotak gitu ya dari data Demnasnya. Inilah yang akan digabungkan terlebih dahulu karena 4 ini masih terpisah gitu ya data rasternya. Nah, ini kita akan gabungkan gitu ya. Ini kita akan gabungkan caranya. Kalian sekalian bisa lihat di slide panduannya di sini ya. Di menu apa? Manage Data, Management Tools, kemudian menuju ke raster dataset dan juga ke mosaic. Oke ya. Kita coba ARC Tools ini bisa dilihat di bagian atas gitu ya. ARC Tools. Jadi ARC Tools. Oke. Kemudian di bagian Data Management Tools tadi ya. Data Management Tools, kemudian ada yang namanya raster ya. Raster dataset, mosaic to new raster. Oke, ini diklik 2 kali. Oke, diklik 2 kali. Nah, ini Demnas keempat data Demnas ini yang akan kita pindahkan ke sini ya. Nah, caranya bisa dipindahkan sekaligus. Caranya adalah dengan tekan kontrol kemudian per masing-masing diklik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian dipindahkan saja. Atau mau dipindahkan satu persatu pun tidak masalah gitu ya. Nah, kemudian kita output location. Nah, output location silahkan kawan-kawan pindahkan ke folder Kulon Progo gitu ya. Ini Pak, di case-nya adalah Kulon Progo 2. Yang di add saja. Seperti ini. Oke, kemudian namanya adalah di sini teman-teman sekalian bisa lihat. Silakan ganti namanya adalah Demnas gabung.tif. Kemudian pixel nanti di setting 32 bit float. Oke ya. Di sini adalah Demnas gabung.tif ya, kemudian pixelnya ini adalah 32 bit float. Nah, 32 bit dari mana 32 bit float? Nah, ini kamu bisa lihat di sini di properties. Kemudian kita bisa lihat di source. Nah, ini 32 bit floating point gitu ya. Kayak kita ubah menjadi 32 bit float. Seperti itu. Nah, number of band 1. Oke, sudah seperti ini. Kemudian oke ya. Nanti data akan digabung gitu ya. Akan digabungkan. Tunggu saja prosesnya, masih loading. Nah, ini
Oke, baik. Nah, ini Demnas gabung ya, sudah jadi ya. Kemudian yang file sebelumnya ini di unchecklist saja ya, di unchecklist. Hilangkan saja checklistnya. Oke, seperti ini. Jadi yang kita pakai sekarang adalah Demnas gabung. Nah, ini sekarang posisinya sudah digabung di 4 kotak tadi ya. File rasternya sudah jadikan satu file ya, disatukan file. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ekstraksi ya. Jadi yang kita butuhkan hanya yang ada di dalam data gambar digitasi ini. Yang in luarnya kita tidak pakai. Nah, kita akan gunakan yang namanya extract by marks gitu ya. Jadi teman-teman sekalian bisa gunakan ARC toolbox lagi, spatial analysis tool, extraction, dan juga extract by marks gitu ya. Oke, buka ARC-nya, ARC toolbox-nya, kemudian spatial analysis tool ya, di paling bawah nomor 3 gitu ya. Kemudian ada extraction, extract by marks. Oh, ini ya. Extract by marks. Ini inputkan ya data demnas gabung.div. Ini kita silakan ditarik saja ke bagian yang input raster. Oke. Yang kedua adalah batas wilayahnya. Karena kita akan coba gabungkan gitu ya, di ekstrak gitu ya. Oke. Batas wilayahnya, kemudian outputnya, kawan sekalian pilih ini. Kemudian pilih di dalam folder Kulon Progo. Oke, kemudian diganti namanya ya. Kalau tadi Demnas gabung, sekarang kita coba ganti namanya menjadi Demnas apa di sini ya. Kawan sekalian ekstrak ya. Nah, ini ubah nama menjadi Demnas gabung ekstrak. Sesuaikan saja di slide ya. Ekstrak ya. Save, kemudian oke. Tunggu saja. Oke, ini sudah terekstrak ya. Kalau kawan-kawan lihat Demnas gabungnya ini di unchecklist saja. Kita tidak butuhkan lagi. Oke, yang sekarang kita pakai adalah Demnas gabung ekstrak gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah kita ubah koordinatnya ya. Menyesuaikan UTM ya. Di Kulon Progo ini masuk di UTM WGS 98449 S gitu ya. Nah, ini diikuti saja di bagian data management tools, kemudian project and transformation, project raster gitu ya. Oke, kita ke ini, kemudian ke atas ya, conversion data management tools tadi ya, data management tool, project and transformations, kemudian ada raster gitu ya, ada kemudian project raster. Oke. Nah, di sini silakan di drag saja untuk Demnas gabung ekstraknya seperti ini. Kemudian outputnya ya, pastikan di Kulon Progo gitu ya. Kemudian kita ganti namanya lagi ekstrak sini UTM div. Kemudian kita outputnya kita ganti ke UTM 98449S. Nah, kita di bagian project koordinat, kemudian di UTM ya, UTM, dan pilih WGS 984, kita pilih yang short term ya, 49S. Oke. Nah, bagaimana ini dapatnya? Jadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, 49S zona UTM-nya. Oke, jika sudah, oke, tidak ada perubahan di bawahnya, langsung di OK-kan saja.
Oke. Nah, ini sudah baru ya, Demnas gabung ekstrak UTM. Demnas gabung ekstrak ini dihilangkan saja checklistnya. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita melakukan koordinat, selanjutnya adalah ini poin pentingnya ya. Kita akan melakukan slope, gitu ya. Akan nanti disinilah fitur untuk mengatur klasifikasi jadi jenis kemiringannya itu ya, kemiringan lahannya. Nah, slope ini kawan-kawan sekalian bisa temukan di bagian spatial analysis tool di dalam ARC Toolbox. Ada surface kemudian slope. Itu ya. Nah, kita coba spatial analysis tool masih di ARC Toolbox. Spatial analysis tool tadi di bawah ya, nomor 3 ini. Kemudian cari ke bagian surface ya, mana surface? Surface ini ya, kemudian ada slope, 3 kali bagian slope. Kemudian Demnas ekstrak UTM-nya di drag saja. Oke, seperti biasa diganti namanya menjadi Demnas ya. Namanya diganti menjadi Demnas slope.tif gitu ya. Jadi agar tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, ini di sini kita coba ganti saja menjadi Demnas slope. Jadi formatnya masih TIFF ya. Oke, masih berbentuk raster. Oke, save. Seperti ini. Oke. Abaikan saja, kemudian oke. Tunggu. Oke, seperti ini ya. Bisa dilihat sudah mulai terlihat klasifikasinya, namun masih random gitu ya. Warnanya masih random dan belum sesuai dengan format yang kita inginkan di klasifikasi kemiring lahan gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah melakukan klasifikasi gitu ya. Nah, ini salah satu jenis klasifikasi kemiringan lereng gitu ya. Jadi untuk kemiringan 0 sampai 8 itu datar, 8 sampai 15 sudah landai, 15 sampai dengan 20 agak curam, 25 sampai dengan 45 itu curam gitu ya. Lebih dari 45 derajat gitu ya, ini sangat curam. Nah, ini berarti klasifikasinya dibagi menjadi 5 kelas gitu ya. Nah, kita akan melakukan reclass gitu ya, reclassify ya. Oke, di bagian reclass di menu spatial analysis tools, kemudian reclass, kemudian pilih reclassify. Kelasnya nanti kita menjadi 5 saja gitu ya. Oke. Cari menu spatial analysis tool, ke bagian reclass, kemudian reclassify ya. Seperti biasa, tarik lagi sini yang Demnas slope.tif-nya. Oke. Kemudian kawan-kawan sekalian pilih menu yang classify ini ya. Oke, ubah menjadi 5 ya. Nah, kemudian break value kita gunakan persentase kan. Nah, ini silakan disentang saja persennya. Oke. Nah, rentangnya ini tadi kalian bisa lihat dari 8, 15, 25 ya, 45 kemudian 100 gitu ya. Nah, kalian bisa ini diubah ya. Jadi ini 8, 15, kemudian 25 gitu ya. Dan ini adalah 45, dan ini adalah 100. Ya, 8, 15, 25, 45 gitu ya. Lihat 8, 15, 25, 45. Oke. Kalau sudah di oke ya. Di oke. Kemudian output rasternya diganti Demnas slope reclass gitu ya. Nah, kalian lihat di sini namanya diubah menjadi apa? Demnas slope reclass.tif gitu ya. Demnas slope reclass, kemudian save, kemudian oke.
Oke, ini Demna slope reclass.div. Nah, selanjutnya kan ini sudah terbagi menjadi 5 kelas ya. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya adalah mengconvert ya. Karena bentuknya ini kan masih raster ya. Masih .div. Nah, kita akan convert ke polygon ya. Ke polygon agar kita nanti bisa mengklasifikasikannya gitu ya. Oke, sesuai dengan data yang kita inginkan tadi ya. Oke, caranya teman-teman sekalian bisa ARC Toolbox ke bagian Conversion Tool ya. Conversion Tool. Conversion Tool itu di atas ya. Conversion Tool masih di ARC Toolbox. Kemudian from raster ya, kemudian raster to polygon. Nah, seperti ini ya. Oke, silakan pindahkan saja. Oke. Kemudian diubah namanya. Nah, ya. Nah, di sini kita akan beri nama, silakan disesuaikan Kulon Progo Slope SHP karena di sini kita sudah mengkonvertnya ke SHP. Jadi kalian bisa namakan Kulon Progo Slope titik SHP. Save ya. Kemudian menyampaikan oke, tinggal diokekan saja. Nanti akan ada file SHP baru di sini ya. Ini membutuhkan waktu ya untuk mengkonversi dari raster ke polygon. Oke, jadi proses perubahan dari raster ke polygon memang membutuhkan waktu yang kiranya agak lama ya, tergantung juga dari spesifikasi komputer kawan-kawan masing-masing ya. Nah, ini sepertinya sudah jadi. Oke, sekarang bentuknya sudah berformat SHP ya kawan-kawan. Nah, ini data sebelumnya ya, ini kita unchecklist semua kecuali yang untuk SHP Kulon Progo ini. Nah, ini kita tidak butuhkan lagi. Demo slope ini .div-nya kita unchecklist, reclass kita unchecklist, ini kita batas wilayah kita unchecklist ya. Nah, sekarang yang kita olah adalah yang Kulon Progo slope ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan proses dissolve ya. Jadi menyesuaikan atribut kemiringan lahan menjadi 5 saja sesuai tabel. Karena apa? Karena ini posisinya kalau kalian cek di bagian open attribute ini masih banyak sekali ini ya. Atributnya ada 4 sekitar ada 14 berapa ini 141.000 gitu ya. Sangat banyak sekali. Nah, inilah yang akan kita ubah atau kita dissolve ya. Dissolve di mana? Fiturnya ada di geoprocessing, kemudian dissolve. Nah, ini di drag saja inputnya, kemudian grid code-nya di cek centang gitu ya, grid code. Kemudian ubah nama filenya menjadi slope di
solve gitu ya. Pastikan di Kulon Progo gitu ya. Save, kemudian oke. Oke, baik, ini sudah jadi. Ini di unchecklist yang untuk sebelumnya, yang slope-nya. Kita sekarang gunakan yang Kulon Progo slope dissolve. Nah, ini kalau kita cek di bagian atributnya, nah, sudah menjadi 5 kelas gitu ya. Nah, ini sudah menjadi 5 kelas. Kemudian inilah yang akan kita sesuaikan lagi. Nah, sudah menjadi langkah selanjutnya adalah klasifikasi kemiringannya berdasarkan warnanya, gitu ya. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman sekalian, klik kanan pada Progo Slope Dissolve-nya, kemudian Properties, Simbologi, kemudian ke kategori ini di uncheck saja. Pastikan ini sudah grid code, kemudian add value. Nah, kalian lihat di sini harusnya warnanya adalah kalau kita ingin memetakan itu nilainya dari hijau muda, kemudian kuning, orange, kemudian baru merah gitu ya. Nah, kalau dirasa belum sesuai ya, ini kalian bisa pilih ulang warnanya, nanti akan menyesuaikan dia. Gradasi warnanya akan menyesuaikan. Nah, ini bisa pilih misalnya ini. Nah, ini ya sudah menyesuaikan ya, hijau muda, kuning, orange, kemudian merah gitu ya. Nah, selanjutnya kita hilangkan outline-nya pada masing-masing warnanya ini. Caranya klik kanan, nanti ada properties for all symbol. Ya, properties for all symbol. Kemudian bagian outline-nya dijadikan no color. Ya, nanti oke kan kembali. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, ini sudah jadi berdasarkan klasifikasi warnanya. Oke, langkah terakhir adalah kita menambahkan atribut ya, kemiringan dan klasifikasi di dalam atributnya, kemiringan dan juga klasifikasi. Caranya adalah klik kanan, kemudian open atribut, di bagian ada add field ya, add field. Nah, kita tambahkan kemiringan kita gunakan teks ya, kemudian oke. Satunya lagi adalah klasifikasi ya, klasifikasi, kemudian ini teks oke. Oke, ini dihiaskan saja, nanti kita bisa gunakan properties untuk setting supaya terlihat semua gitu ya hurufnya. Nah, kemiringan ini bisa kita tambahkan persen ya di dalamnya. Berarti silakan klik kanan di sini, klik kanan properties, kita ubah aliasnya ya, alias tambahkan persen di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini juga sama, di bagian klasifikasi klik kanan properties, kita tambahkan klasifikasi. Oke. Nah, ini kita isi sesuai dengan ini ya. Jadi 0 sampai 8 datar, 8 sampai 15 dan seterusnya sampai dengan 25 curam. Kita lakukan input seperti ini. Oke, caranya kalau ini kita langsung lakukan input, ini tidak bisa gitu ya. Kenapa? Karena kita belum mulai start editingnya.
Caranya silakan lakukan start editing ya sini, atau lewat sini juga bisa klik kanan edit gambar start editing. Oke, continue saja. Nah, ini bisa langsung lakukan input gitu ya. 8, kemudian ini lebih dari 8 sampai dengan 15. Sini lebih dari 15 sampai 25 ya. Kemudian ini juga lebih dari 25 sampai 45 ya. Oke, yang ini lebih dari 45. Oke, klasifikasinya datar, kemudian landai agak curam ya, landai, kemudian di sini agak curam, terakhir sangat curam ya, sangat curam, tidak. Oke, sudah. Kalau sudah di stop edit. Oke, selesai. Oke, yes, konfirmasi. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah peta kemiring lahan di Kabupaten Kulon Progo. Oke ya. Tahap terakhir ini adalah kita membuat layoutnya. Nah, untuk video pembuatan layoutnya kita lanjutkan nanti di part 2 ya. Oke, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.